Kita bersyukur saudara bahwa hari-hari ini dengan cara apapun Tuhan membalikan keadaan. Saudara, pada waktu saudara mereka berencana supaya tidak ada ibadah dimanapun. Maka sekarang saya tahu seluruh dunia, saudara ibadah di mana-mana, di rumah mereka, saudara di setiap tempat, di setiap pelosok, saudara mereka mulai berdoa. Kalau saudara lihat hari-hari ini ada kegerakan doa yang luar biasa. Saudara di jalan-jalan orang berdoa, polisi, tentara di setiap rumah sakit orang berdoa. Saudara, Tuhan gak pernah kalah, Tuhan selalu menang. Amin. Saudara, sekali lagi Tuhan, saudara, mereka-reka yang buruk menjadi kebaikan. Tidak pernah kalah, dia tidak pernah kalah. Mari saudara kita belajar pagi hari ini tentang penyertaan Tuhan. Saudara, tentang membelah kematian. Saudara, hari-hari ini mari kita belah kematian. Saudara, ada kematian rohani di mana kita mulai suam, di mana kita mulai biasa-biasa, kita mulai capek, kita mulai rutinitas. Mari kita belah kematian. Saudara, tetapi ada kematian jiwani, saudara. Kalau saudara mulai nggak percaya, saudara mulai apatis, saudara dengar firman, saudara bilang amin buat dia. Ya, diutus buat dia, bukan saya, tetapi dia. Saudara, engkau mulai berkata kepada setiap orang, ya hidup begini aja, pokoknya jalanin aja. Saudara sedang mengalami kematian jiwani. Tetapi ada kematian, saudara, tubuh. Dan kemarin saya sekali lagi berkata kepada banyak orang, jangan cuma saudara berpikir tentang COVID atau stupid. Saudara, setiap 40 detik saudara, setiap 40 detik ada orang bunuh diri. Saudara, setiap 10 detik ada orang mati karena narkoba. Saudara, setiap saat ada orang mati karena kanker. Saudara, dan saya mau berkata apa? Kita harus membelah kematian. Saudara, pertama, saudara harus kuat bangkit. Saudara, hari-hari ini biarlah rohmu menyala-nyala. Saudara, secara jiwa bereskan saudara. Tuhan Yesus suka tidak suka sudah mau datang. Waktu saudara mungkin cuma 7, 10 tahun, 20 tahun lah maksimal. Untuk menyelesaikan destiny. Dan orang yang apatis, orang yang luka, orang yang marah, orang saudara yang hari-hari ini saudara beku, engkau bahkan tidak bisa melihat dirimu sendiri. Engkau berpikir saudara semua baik-baik, pada hatimu saudara sudah jauh dari yang namanya iman, semangat, tahu destinimu. Bangkit saudara. Bangkit. Yesus gak bisa jemput kalau saudara masih marah. Yesus gak bisa jemput dengan karakter jelek. Yesus gak bisa jemput kalau engkau masih luka. Ngomongin orang, saudara, Tuhan gak bisa jemput. Engkau cintakan dunia, Tuhan gak bisa jemput. Sekali lagi, pagi hari ini mari belah kematian. Tetapi bagaimana membelah kematian tubuh? Saudara, hari-hari ini saya mau berkata, saudara bersaksi, nyatakan kepada banyak orang, kalau ketemu nyatakan, Tuhan care. Ada yang sayang kamu. Saudara, ada sebuah kesaksian yang ajaib sekali. Saudara, saya ini terus cerewet sama semua pembantu saya. Saya cerita walaupun mereka saudara seringkali saudara menganggap Ibu Iin cerewet. Saudara, dan ada satu pembantu saya, saudara sudah keluar dan ini bandel banget, bandel banget. Saudara, dia hamil di luar nikah di rumah saya loh saudara. Jadi di rumah saya saudara ya, tetapi kalau saya pergi pacaran saudara. Dan kemudian hamil di luar nikah. Saya nikahin saudara. Tapi karena calonnya agama lain, pindah ke agama lain. Saudara, itu pembantu saya loh di rumah saya. Saudara, tapi saya mau berkata apa yang engkau saksikan gak pernah sia-sia. Saudara, dan kemarin dia datang ke rumah saya, nangis gerung-gerung, cium kaki saya. Dan saya bilang, ada apa? Dia bilang, saya mimpi Bu, saya mimpi.
Dan dia berkata, saya mimpi dibawa sama malaikat ke neraka. Saudara, dan dia melihat neraka, dia bilang itu mengerikan, Bu. Dia bilang itu api dan itu ulat masuk ke badan, keluar lewat hidung, lewat telinga, lewat mana. Dia bilang itu mata, Bu, digigit, dimakan. Dan kemudian balik lagi. Dia nangis, dia bilang saya tidak bisa berhenti nangis. Saya sudah puasa 7 hari. Sejak saya mimpi itu. Terus dia bilang, dan ada malaikat itu jelas berkata, itu tempatmu. Neraka itu tempatmu. Tapi kemudian saudara, malaikat itu juga berkata, tapi engkau masih punya kesempatan untuk pindah dari situ ke atas. Saudara, dan malaikat itu berkata, cari Alkitab. Berdoa dan bertobat. Saudara, dia datang ke rumah saya, dia nangis, dia bilang, ibu tahulah saya. Ibu tahu saya, ibu tahu bohongnya saya nyuri, saya jahat, ibu tahu semua. Saya bilang, saya tahu. Dia bilang, tolong Bu, tolong. Saudara, dia minta dibaptis hari itu juga. Saya bilang, mau dibaptis di mana? Saya bilang, ya udahlah, saya ambil air, saya siram kepalanya, saudara. Saudara, dan kemudian dia bilang, Bu, kita bikin janji ya setelah stupid ini. Karena ini pun tadi saya pura-pura bilang mau belanja, terus lari ke rumah ibu. Saudara, dan dia bilang, saya mau dibaptis. Saya mau dibaptis. Saudara, engkau tidak pernah tahu bahwa orang ini kapan meninggal. Sekali lagi kita tidak pernah tahu apa orang ini depresi. Apa orang ini akan kecelakaan. Tapi pada waktu saudara memberitakan setiap hari, maka sesuatu rantai aliran kematian saudara belah. Saudara belah. Saudara, satu lagi kesaksian yang ajaib. Saudara, seorang keponakan dipaksa. Saudara, keponakan masih kecil, saudara. Saudara dipaksa dibawa ke Mahanaim. Saudara, dan pada waktu dia sampai di Mahanaim, saudara, dia cuma main. Saudara, tetapi habis itu saudara dia pulang, saudara. Dia merasakan jatuh cinta sama Tuhan. Tiba-tiba saudara, hari-hari ini tiap hari dengerin firman. Saudara, dan dia masak sendiri. Dia bungkusin nasi sendiri. Dia turun ke jalan-jalan. Saudara, dia ajak terima. Saudara, keselamatan. Dia doakan. Sampai orang tuanya bingung, saudara. Dan yang ajaib, saudara, anak ini bilang, setiap kali saya jalan. Saudara, ini anak masih sangat muda loh. Saudara, dia masak sendiri. Dia masak mie instan. Masak telur. Campur nasi. Kemudian dia turun, saudara. Dan dia bilang, setiap kali saya bawa nasi, Bu, Tuhan jalan sama saya. Dia bilang, tiba-tiba saya tahu persis. Tuhan jalan sama saya. Dan dia berkata, saya temui orang yang Tuhan suruh itu. Dan setiap kali saya kasih, dia nangis orangnya. Tapi lebih dari itu, terima Tuhan Yesus. Saudara, mereka adalah orang-orang yang memutus, membelah kematian. Hari ini, saya berdoa setiap kita bersaksi, sampaikan kabar, hibur. Saudara sedang membelah kematian. Mari kita lihat ayat yang selanjutnya. Saudara, kita buka Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Joshua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, kapan terakhir saudara itu mengharapkan yang ajaib dari Tuhan? Mungkin setiap kita udah gak butuh keajaiban. Karena uang kita ada, saudara kita pintar,
Saudara kita sehat, kita punya mobil, kita punya pacar, punya suami, punya istri, punya anak. Dan semua berjalan dengan normal. Dan saudara sudah tidak lagi mengharapkan keajaiban. Tapi hari-hari ini saya mau ajak saudara. Pernah gak di dalam ini berkata, Tuhan jalan lagi sama aku. Jalan lagi Tuhan. Sampai aku lihat lagi keajaiban. Saudara, buat saya hari-hari ini wow banget. Saudara, setelah sekian lama saya gak lihat kesembuhan yang nyata. Hari-hari ini saya sudah melihat kesembuhan yang sangat nyata, real. Saudara, lebih dari 25. Kemarin saya masih ditelepon lagi satu orang. Saudara, dia sudah ke rumah sakit dan sudah separuh, saudara. Itu ada bercak-bercak putih. Saudara, dia nangis. Saudara, dan dokter berkata terlalu penuh, jadi disuruh ambil isolasi di rumah saja. Saudara, dan saya berdoa. Saudara, saya juga berkata kasih obat ini kalau kamu mau. Tapi kamu pakai cara yang mana yang kamu boleh. Dokter juga berkata ada obat ini dan saya bilang silahkan pakai aja apa yang kamu mau. Tapi mari berdoa. Saudara, dan dia berdoa bersama-sama saya. Saudara, dia nangis selama ini dia tidak pernah, saudara, deklarasi dengan keras. Selama hari ini dia nggak pernah perang. Saudara, ini Kristen, saudara ini berbahasa roh. Tetapi dia, saudara, sangat logik, saudara. Dan dia nggak pernah perang. Dia nggak pernah deklarasi. Saudara, saya bersyukur dia kena. Saudara ya, itu putih-putih, saya nggak mau bilang itu apa, saudara, saya juga nggak tahu. Pokoknya separuh dari paru-parunya putih-putih, saudara. Saudara, dan kami deklarasi. Dan dia bilang, Bu, lega total. Tiba-tiba suhunya turun total. Total, saudara. Dari panas, saudara, langsung habis deklarasi. Saudara, normal 35, saudara. Saudara, dan dia berkata, Bu, kapan saya boleh periksa? Saya bilang tunggu 3 hari. Tunggu 3 hari. Ya, dan sekali lagi saya percaya Tuhan sedang dan sudah buat keajaiban. Sekali lagi. Hari-hari ini apakah saudara berkata lagi, Tuhan buat keajaiban. Saudara, saya bersyukur. Saudara, saya lepas tim pemenang. Itu anak-anak muda keren banget. Saudara, mereka dari nol. Saudara, saya ajarin, saudara. Saya bilang, ingat ya, ada pisang bisa dikelola buat ini. Bisa dimasak buat ini. Ada ini bisa dibuat ini. Ada ini bisa dibuat ini. Pak Steve, saudara tahu. Saudara, saya cerewetin. Singkong caranya buat begini dirubah jadi begini. Saudara, dan saya berkata juga, tapi peperangan rohani, pemetaan, pergi. Dan hari ini, saudara, mereka memenangkan ratusan, ribuan. Mereka masuk ke tempat yang paling pelosok. Gak ada sekolah, mereka buat sekolah. Gak ada, saudara, gereja, mereka buat gereja. Gak ada, saudara, yang namanya, saudara ya, air bersih, mereka buat saringan. Saudara, itu membelah kematian dan menjadi berkat. Hidup ini, saudara, jangan pernah biasa-biasa. Hidup ini, saudara, berkata Tuhan, please again, lagi. Jalan lagi dengan aku. Buat aku melihat keajaiban sekali lagi. Buat aku lihat yang ilahi sekali lagi. Buat aku lihat kemenangan sekali lagi. Buat aku, Tuhan, lihat kemuliaan sekali lagi. Saya berdoa bertahun-tahun, saudara. Dan hari ini saya senang banget. Saya lihat, saudara, teman-teman kami. Saya pernah berdoa bertahun-tahun untuk Belanda. Dan Belanda gak pernah digoncang oleh Tuhan. Sampai hari ini, buat saya keren banget.
Saudara, mereka bukannya mengunci diri di rumah, mereka keluar di jalan-jalan dan doa. Mereka buat arak-arakan di jalan dan berdoa. Saudara, mereka berlutut saudara di jalan raya dan berdoa. Saya mau berkata, tiba-tiba Tuhan kembali melawat. Tuhan kembali saudara menunjukkan keajaiban. Saya mau berkata, jangan lihat sisi negatif dari peristiwa ini. Lihat kemenangan Tuhan. Lihat lawatan Tuhan. Lihat kegerakan Tuhan. Lihat anugerah Tuhan. Saudara, saya bersyukur saudara. Setiap kali streaming saudara ya. Puluhan ribu. Dan sekali lagi bukan soal banyak-banyakan pendengar, view, bukan. Tapi buat saya, siapapun yang sedang streaming, waktunya engkau berdiri di tempatmu, waktunya engkau berdiri di kotamu, waktunya berdiri di negaramu, buat bangsa dan negara, waktunya deklarasi, waktunya perang, waktunya jalani negeri dan take over, waktunya serukan nama Yesus, waktunya nangis dan berkata, Tuhan sekali lagi buat keajaiban. Sekali lagi buat kemuliaan. Sekali lagi buat yang manusia tidak bisa buat. Untuk melanda seluruh dunia. Saudara, tetapi ayatnya berkata, kuduskan dirimu. Kuduskan dirimu. Ada bagian kita saudara. Untuk menuhi cawan. Beberapa orang saudara yang skeptis berkata begini sama saya. Bu, ini sudah lewat. Daripada Maret belum berhenti. Ya gak apa-apa toh. Kita terus menahan. Kita terus dorong. Kita terus perintahkan. Kita terus berkata stop. Saudara, kalau belum berhenti, Tuhan bilang begini, staminamu belum cukup. Karena ini masa latihan. Ini belum masa antikris. Ini belum masa aniaya. Ini belum masa perang terbesar. Belum saudara. Ini cuma latihan. Bilang ke banyak orang. Bilang ke anakmu yang di rumah streaming, bilang latihan. Ini latihan, latihan. Ini waktunya latihan. Ini waktunya latihan. Ini waktunya latihan. Saudara, dan kalau saudara latihan, maka seperti saudara masuk sekolah tentara, saudara tidak akan bangun jam 8, jam 7 ya. Karena itu semua yang di rumah, kalau saudara bangun jam 7, saudara sedang melewatkan kesempatan latihan. Bangun jam 5, saudara push up rohani. Apa itu push up rohani? Bahasa roh 5 menit. Gampang, non-stop ya, non-stop. Saudara bangun, habis itu push up. Yang lain, sit up, sit up. Apa itu sit up saudara rohani? Nyembah, nyanyi sekeras-kerasnya 10 menit. Saudara habis itu apa? Saudara deklarasi naik ke tempat paling tinggi di rumahmu. Kalau bisa di atas genteng, naik ke genteng itu. Saudara deklarasi 10 menit. Saudara ayatnya ada loh, ayatnya ada. Kabarkanlah dari atap rumahmu keras-keras berita kemenangan. Saudara, apa yang kukatakan dalam sembunyi, beritakan di atap. Ada ayatnya, Yesus yang ngomong. Saudara, dan sekali lagi itu cuma latihan. Tapi latihan itu akan merubah atmosfer. Latihan itu akan merubah imanmu. Latihan itu membuat engkau sekali lagi masuk dalam keintiman. Next again, lebih dalam, dan lebih dalam. Dan saya mau berkata, Tuhan menunggumu. Kuduskan dirimu. Saudara, saya senang sekali mendengar sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan dari Amerika. Saudara, dan dia melihat sebuah penglihatan, saudara. Saudara, penglihatan ini bahwa di surga meneguhkan sekali lagi yang pernah saya lihat. Saudara, yang pernah saudara Pak Yusak lihat, Bu Nani ataupun saudara Rick Joyner dan semuanya. Saudara, di surga itu
ada banyak level saudara. Dan dia melihat 7 tangga saudara ya. Dia melihat 7 tangga. Saya lupa semuanya karena saudara bahasa Inggris, maklumlah Inggris saya, haleluya puji Tuhan. Saudara, dan kemudian saudara, tapi yang buat saya mengagetkan saudara, dia bilang ada sebuah level yang paling depan, paling bawah. Itu cuma teras putih dengan pagar putih. Dan dia melihat saudara 80% anak Tuhan. Dia lihat pemusik. Dia lihat orang yang beragama. Dia lihat orang yang nyanyi. Dia lihat orang donatur. Dia lihat pendeta. Semua berhenti di pelataran putih itu dengan pagar putih. Mereka tidak bisa masuk. Mereka gemetar di situ diam. Saudara, dan dia lihat tangga demi tangga. Sampai ada satu level. Saudara, dan itu lantainya semua dari safir. Saudara, dan Yesus lagi berdiri di situ. Saudara, dan Yesus berdiri di sebuah level tangga. Di mana semua lantainya dari safir. Saudara, dan Yesus nangis. Dia berkata, aku mati nak. Aku juga bangkit. Tidak hanya untuk membuat engkau berdiri di pagar itu. Tidak membuat engkau sekedar selamat. Dan engkau cuma berdiri di situ. Dan tak pernah punya keintiman dengan aku. Dan Tuhan bilang, aku menunggumu di sini. Aku menunggumu di sini. Tapi untuk orang yang bisa ada di level itu. Dia berkata, bisakah engkau mencintai aku lebih dari kenyamananmu? Lebih dari semua dunia yang dunia sodorkan. Saudara, dan dia sebut, Yesus sebut jelas ayat. Siapa tidak membenci dunia, maka dia tidak bisa mengasihi aku. Sekali lagi, seberapa banyak diri kita bisa masuk ke level itu. Dan hari-hari ini Tuhan menunggu kita. Maukah kita pakai cara Tuhan? Maukah kita lebih intim? Maukah kita lebih intim? Maukah kita ambil waktu sungguh-sungguh? Saudara, kita bisa nyanyi loh. Tapi kita tahu hati kita ini gak nyanyi. Tapi kita bisa satu kalimat. Dan kita tahu seluruh sel kita getar. Waktu kita benar-benar berkata, I love you. I miss you so much. Tuhan, aku sangat ingin keajaiban. Sangat ingin yang ilahi. Lebih dari apapun juga. Saudara, dan ayatnya berkata kudus. Saudara, di dalam bahasa aslinya, saudara, itu artinya juga saudara membuat dirimu jadi spesialis. Saya berdoa hari-hari ini saudara mulai masuk, ambil waktu. Saudara yang di rumah, saudara yang dimanapun yang mendengar. Mari jadi spesialis saudara. Saya berharap mulai dari sini hari-hari ini akan keluar spesialis-spesialis yang luar biasa. Pakai waktumu saudara, kalau engkau menyukai teknologi. Maka saudara mari saudara pelajari teknologi sampai engkau melebihi daripada musuh-musuh kita. Kalau engkau suka media, bikin film, coba bikin film.
Jangan isinya tentang si stupid, tapi isinya tentang Tuhan, tentang keajaiban, tentang kasih, tentang kemenangan. Saudara, kalau engkau suka main musik, bikin musik yang terbaik hari-hari ini, latihan gila-gilaan, nyembah gila-gilaan sampai engkau dengar suara surga. Kalau engkau suka nyanyi, ayo lari pagi. Saudara, latihan sampai suaramu saudara mengalahkan Pavarotti atau mengalahkan semuanya saudara. Dan engkau sedang nyanyi buat Tuhan, menembusi semuanya. Saudara, kalau engkau guru, siapkan materi-materi saudara yang sangat baik. Sehingga anak-anakmu belajar sendiri di rumah pintar-pintar. Saudara tiba-tiba lompat kelas. Saudara, bukankah ada Yohanes Suryo? Saudara, dia bisa mengajarkan matematika kepada anak-anak Papua yang katanya tidak suka matematika. Saudara, dan anak Papua, bahkan saudara yang gak pernah sekolah, drop out, masuk ke dia. Saudara, kelas pertamanya cuma 6 bulan. Dan anak Papua ini diadu sama mereka yang sekolah 6 tahun. Menang yang 6 bulan. Sekali lagi, kalau kita punya teori, kita menangkap yang ilahi, kita berdiri pada spesialis kita. Saya berdoa untuk para imam, hari-hari ini berdiri santara hidup dan mati. Untuk saudara yang berkata saya ini hamba Tuhan, berdiri saudara, mari spesialis, tangkap yang ilahi. Sampai engkau mendapatkan pesan yang membangkitkan. Nabi-nabi tangkap suara Tuhan. Mari kita teruskan. Yosua 3 ayat 6. Dan kepada para imam itu Joshua berkata demikian. Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Saudara, di dalam Alkitab sangat banyak perjanjian. Tapi hari-hari ini berapa banyak dari saudara yang mengerti dan menangkap itu. Saudara, saya bukan orang hebat, saya bukan orang pintar, saya bukan orang kaya. Sejujurnya saudara, saya bukan pilihan pertama dari Tuhan. Saya selalu bangga dan berkata itu. Karena saya mau bilang buat setiap saudara. Saudara, mungkin saudara bukan pilihan pertama dari Tuhan. Karena pilihan pertama seringkali meremehkan dan menolak panggilan itu. Ada orang-orang yang terima pilihan pertama dari Tuhan. Saudara, tetapi orang-orang itu seringkali berkata, aku enggak butuh, aku enggak bisa, aku enggak suka. Saya bukan orang pertama. Pada waktu orang pertama dipanggil Tuhan untuk membuka rumah singgah, untuk berdiri buat Indonesia, untuk pelayanan orang miskin, orang pertama berkata, itu bukan pelayanan yang saya kuat, yang saya mampu. Orang kedua ditawarkan. Dan dia berkata, saya lebih suka bergereja, bikin gereja besar. Saudara, orang ketiga ditawarkan dan mereka berkata, maaf, kalau soal ngurusin orang saya nggak bisa, nggak sanggup. Saya orang kelima saudara. Dan saya mau bilang buat setiap saudara, bersyukur kalau saudara ada. Mungkin saudara seperti saya. Saudara enggak pintar. Bersyukur. Saudara orang pertama yang dipilih Tuhan pintar banget. Orang kedua yang dipilih Tuhan nabi peka banget. Orang ketiga yang dipilih Tuhan kaya banget. Tapi semua mereka berkata tidak. Dan saya bangga dan saya bersyukur dan saya sampai hari ini. Hari itu Tuhan bilang, nak jangan tolak. Karena yang kaya, yang pintar, yang peka, nggak mau nak.
Mau nggak kamu berkata ya untuk sebuah panggilan? Dan sejak hari itu saya pegang janji. Saya pegang janjinya bahwa Indonesia pasti diselamatkan. Saya pegang janjinya bahwa KKR lawatan terbesar pasti terjadi. Saudara, saya dapat mimpi lawatan di jalan-jalan sejak saya umur 9 tahun. Dan saya lihat arak-arakan di jalan penggenapannya. Saudara, pada saat saya berusia 40 tahun. Saudara, saya mimpi berdiri di depan ribuan, puluhan ribu sampai mata nggak bisa lihat. Dan penggenapannya butuh 40 tahun, saudara. Waktu saya berdiri di NTT, di depan 70.000 orang. Saudara, ada penggenapan yang membutuhkan lebih daripada 100 tahun. Ada janji yang mungkin membutuhkan 2000 tahun. Tapi perjanjiannya ya dan amin. Perjanjiannya ya dan amin. Dan hari ini saya mau berkata buat setiap saudara. Saudara, berapa banyak kau terima perjanjian? Saudara, hari-hari ini saya terima perjanjian jelas dari Tuhan. Maleaki berkata, kita akan melihat sayap kesembuhan dari Tuhan. Dan kita semua akan berjingkrak-jingkrak keluar dan melihat kemuliaan Tuhan. Saya tidak tahu kapan, tapi saya bilang soon, segera. Segera, segera. Saudara, saya menerima janji bahkan pada waktu saudara 2019. Hari itu kalau saudara tidak percaya, saudara bisa lihat selendang yang saya pakai. Seringkali saya pakai di sini, saudara, kiri dan kanan. Saudara, saya tulis itu perjanjian. Dan saudara mau tahu, itu saya buat Februari 2019. Waktu Tuhan suruh saya perang di Kutub Utara. Salah satunya di tempat laboratorium dan penyimpanan semua benih, semua biji termasuk virus. Saudara, dan pada waktu saya perang itu, Tuhan kasih ayat ajaib sekali. Mazmur 19. Dan Mazmur itu berkata, aku Tuhan yang akan menjadi tudung atas seluruh Indonesia. Dan matahari akan menembus setiap rumah, menghabisi semua musuh. Saya tidak tahu bahwa hari ini saudara ada musuh yang ada di tiap rumah orang, yaitu virus. Dan Tuhan sudah siap, dialah matahari yang akan menembusi setiap rumah dan menghabisi setiap musuh. Saudara, bagaimana mungkin 2019 dia sudah buat. Saya cuma mau berkata karena perjanjiannya ya dan amin. Dan virus itu namanya 19. Karena sudah expired, sudah kalah. Karena sebelum virus itu muncul, Tuhan sudah buat perjanjian. Dan Tuhan sudah berkata, perang, habisi semua virus. Sekali lagi, saya melihat kemenangan, saya melihat perjanjian. Saudara, hari ini mungkin saudara berkata, Bu, saya pegang perjanjian darah Yesus. Darah yang sama yang dioleskan di atas ambang pintu. Dan tidak ada kematian masuk dalam rumah itu. Lakukan, saudara, dengan iman. Saudara berkata, Bu, saya pegang perjanjian. Bahwa setiap kali saya minum anggur, minum perjanjian, darah perjanjian, pegang itu, maka engkau akan sembuh. Saudara, ada kesaksian lain. Saudara, ada seseorang yang masuk dan kemudian saudara ke rumah sakit dan saya bilang sama dia, bawa perjamuan. Saudara, dan dia bagikan ke orang yang satu kamar dengan dia. Saudara, mereka yang sudah positif, saudara. Dan pada waktu itu dia streaming, saudara, keras-keras. Dan saudara, dia juga
bilang sama saya, Bu, doa ya. Doa sekeras-kerasnya. Saya speaker dan semua kita. Kebetulan satu kamar semuanya Kristen. Saudara angkat perjanjian. Dan saudara, saya mau bersaksi sama saudara. Satu kamar semuanya keluar dalam 3 hari. Sekali lagi kita punya Tuhan yang memegang perjanjian. Memegang perjanjian. Saudara, saya berdoa, saudara nangkap. Memegang perjanjian. Saya tidak tahu perjanjian apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Perjanjian untuk menjadi berkat. Perjanjian lawatan. Perjanjian untuk menguasai dunia. Perjanjian gada besi. Perjanjian garam. Tuhan setia. Beribu-ribu keturunan. Saudara, mari kita lihat. Kemudian saudara, ayatnya Joshua 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Joshua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu seperti dahulu, saudara, aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Saudara, Tuhan tidak membesarkan nama kita buat orang kenal kita. No. Tuhan mau berkata, aku mau buat engkau hari ini melihat sekali lagi kemuliaan. Sampai semua orang tahu, aku Tuhan tetap sama. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia bukan Tuhan yang berhenti, saudara. Saudara, saya bukan tidak percaya sama dokter. Tapi saya berkata dia tetap Tuhan di atas dokter. Saya bukan tidak percaya pengetahuan. Kalau enggak saya enggak pakai streaming. Tapi saya berkata dia Tuhan di atas streaming. Saudara, saya bukan tidak percaya, saudara, yang namanya fakta. Tapi saya berkata saya orang yang lebih dari 50 tahun hidup di atas fakta. Dan membalikan fakta menjadi kemuliaan Tuhan. Karena bukan fakta, saudara, tapi faith. Bukan fake. Saudara, bukan kenyataan. Tapi saudara, yang namanya faith, iman di atas fakta. Dan hidup saya karena iman. Saya orang yang sakit mengitis, tapi saya sempurna. Saya orang yang pernah buta dan saya melihat. Saya orang yang pernah kena malaria dan saya sembuh total hanya dalam 3 hari. Saya orang yang pernah kena demam berdarah dan saya sembuh total. Saya orang yang pernah kena tifus dan saya sembuh total. Saya orang yang mengalami sangat banyak. Saya orang yang tahu artinya pistol di depan saya. Saya tahu artinya diserbu. Saya tahu artinya namanya saudara pedang di depan leher saya. Dan saya juga tahu artinya Tuhan yang membawa saya keluar dari itu semua. Saudara dan Tuhan yang sama sedang mau berkata sama saudara. Ini persoalannya loh. Mau enggak lewati? Mau enggak lewati hari-hari ini? Sebuah keajaiban lagi. Mau enggak saudara, karena Tuhan mau membesarkan namamu. Sehingga orang berkata, aku lihat Tuhan. Aku lihat Tuhan. Aku lihat Tuhan. Saudara, bayangkan waktu itu saya di Belanda. Saudara, dan dosen saya yang paling apatis. Saudara berkata sama saya lihat Tuhan. Saya lihat Tuhan dalam hidupmu. Saudara, mereka yang teman saya yang gak percaya Tuhan. Saudara, hari itu Tuhan bilang jelas sama saya, neneknya sedang sakit. Saya datang dan saya bilang, saya cuma dengar Tuhan bilang nenekmu sedang sakit. Dia bilang, Tuhan yang mana? Bagaimana kamu tahu? Nenek saya bahkan di Kroningen jauh dari Delft. Tuhan yang bicara sama saya. Saya bilang telepon. Telepon neneknya. Saudara, Tuhan yang sama. Yang hari itu Tuhan bilang ketok kamar itu. Dan waktu saya ketok kamar itu, orangnya sedang mau bunuh diri.
Tuhan yang sama. Yang hari ini berkata pada saya, telepon si A. Dan ternyata si A sedang gak punya uang. Gara-gara semua ini sampai buat beli saudara bensin atau buat beli beras, buat beli saudara yang namanya mie instan. Tidak ada uang. Tuhan yang sama yang akan pakai saudara hari-hari ini. Dan orang kan berkata, aku lihat Tuhanmu. Tuhan yang sama yang waktu itu John Gillette taruh pes. Tuhan yang sama yang pakai Hedi Bekar membuat orang yang tidak punya bola mata. Tuhan yang sama yang membuat Hedi Bekar membangkitkan orang mati. Tuhan yang sama yang membuat saudara Telstar menerima ide listrik sampai kita bisa lihat listrik. Tuhan yang sama yang bicara saudara sama saudara Einstein. Tuhan yang sama yang bicara sama saudara. Dan Tuhan yang sama yang akan berkata, wow, anakku akhirnya jalan sama aku. Akhirnya melakukan yang orang dunia berkata, aku lihat Tuhan, aku lihat Tuhan, aku lihat Tuhan dalam hidupmu. Aku lihat Tuhan, aku lihat Tuhan. Saudara yang terakhir, putuskan kematian. Saudara Joshua 3 ayat 13. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan. Tuhan semesta bumi. Keren gak saudara? Semesta artinya memegang bumi. Saudara. Masuk ke dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu terputus. Air yang turun dari hulu saudara baca ya. Berhenti mengalir menjadi bendungan. Kaki kita harus masuk dulu. Saudara yang keren, kata saudara ya. Mengalir menjadi bendungan artinya stand up as a wall. Hari ini saudara tembok pujian kita akan berkata penyembah-penyembahkan stand up. Pujian kita menghentikan kematian. Saudara pendoa-pendoa engkau akan stand up as a wall. Doa kita menghentikan penambahan saudara. Positif. Saudara kita hari ini imam-imam akan berdiri stand up dengan dupa pertobatan. Pertobatanmu akan stand up as a wall saudara. Menghentikan kebangkrutan atas bangsa ini. Hari-hari ini saudara yang jadi donatur. Dan saudara yang ajaib donaturnya itu justru orang-orang miskin. Wow, saya itu keren banget saudara. Kemarin saudara, ada orang bilang begini, Bu saya ini gak punya penghasilan cukup. Suami saya tok yang kerja, saya ini pelayanan. Dan saya berdoa, minta uang untuk bisa bagiin semua orang di sekitar rumah saya yang sangat miskin. Saudara yang ajaib tiba-tiba saudara anaknya datang ke dia dan bilang, Mah ini 1 juta buat tambahan apa aja. Karena hari-hari ini mama susah cari dan semuanya mahal. Saudara dia langsung bilang gini, yes. Dan dia bilang sama saya, 1 juta itu tidak 1 sen pun dia ambil buat dirinya. Dia beliin makanan, dia beliin, dia masak, dia beli mie instan. Dia bagi, dia bisa dapat 100 saudara. Dari 1 juta. Dia bisa dapat 100 nasi dan masih beli mie instan lagi. Setiap rumah dia ketok saudara. Dia kasih 1 bungkus. Dia kasih mie instan. Saudara dan dia berkata, Bu saya sukacita. Tuhan doa, dengar doa saya. Saya mau bagi seluruh orang di dekat saya 100 kakak. Dan saya berhasil membuat 100 kakak terima nasi bungkus. Dan terima saudara beberapa mie instan. Saudara mungkin buat saudara ya cuma 100. Gua bagi 5.000.
Oke. Tapi dia memberikan semuanya, saudara. Dia stand as a wall, saudara. Dan apa yang dia berikan jadi perak darah. Alkitab berkata tentang perak darah. Artinya uang yang jadi pembatas. Jadi korban buat Tuhan. Menghentikan setiap tulah. Itu jadi mezbah. Itu stand a wall. Saudara, saudara saya berdoa. Saya berdoa hari ini dengan cara apapun. Mari jadi saudara tembok yang menghentikan kerugian. Saudara bayangkan ada 25 juta orang miskin di Indonesia. Dan 25 juta orang ini saudara, sejak ditutupnya mall, sejak ditutupnya saudara asongan, gak boleh masuk ke rumah-rumah, gak boleh jualan pemulung, bertambah menjadi 50 juta. Saudara 50 juta orang membutuhkan sesuatu. Dan kita harus stand. Kita hentikan kematian. Kita hentikan kemiskinan. Karena Indonesia harus masuk masa keemasan, kekayaan, kemuliaan yang Tuhan janjikan. Itu janji Tuhan. Dan itu janji Tuhan. Selama saya hidup dengan mata saya sendiri, saya akan melihatnya. Saudara, ada orang yang tidak percaya. Dan Alkitab berkata loh saudara, mereka akan melihat tetapi tidak menikmati. Dan mereka akan diinjak-injak saudara. Persoalannya apakah saudara hari ini jadi orang yang percaya. Dan saudara stand. Saudara as a wall. Dengan berkat. Dengan kebaikan. Dengan doa. Dengan penyembahan. Dengan uangmu. Dengan saudara tekadmu. Dengan turun ke jalan-jalan. Membagikan saudara masker. Saudara apapun lah. Apapun yang kau bisa lakukan. Saudara keren banget beberapa orang saudara ibu-ibu loh saudara. Penjahit yang sangat miskin. Jahitin saudara APD. Saudara dan mereka sudah hasilkan saudara ya. Lebih dari 400. Dan itu dibagikan buat di rumah sakit. Saudara penjahit miskin. Saudara dan dia cuma berkata kami gak mau diam. Kami mau jahit dari plastik biasa. Sekali lagi saudara mungkin berkata cuma plastik. Itu gak memenuhi syarat. Stop nyinyir. Do something. Stop jadi NATO. Nah. Cuma saudara ngomong dan ngomong. Do something. Lakukan yang kau akan stand up. Kita akan bangun tembok. Bangun tembok. Tapi lebih lagi saudara dari itu. Saudara harus tahu. Saudara saya kasih datanya. Saudara sungai Yordan itu arusnya deras. Satu. Kedua kondisi normal saudara ya. Lebarnya 30 sampai 50 meter. Saudara persoalannya dalamnya dong. Dalamnya 3 sampai 5 meter. Dan waktu Joshua bilang, imam bawa tabut. Gotong masuk. Saudara dia bukan bilang ke imam itu begini ya. Masuk ke sungai yang 50 cm. Itu gambarnya sering salah. Saudara kalau lihat gambarnya. Saudara gambarnya itu airnya segini saudara. Dan imamnya bawa. Salah saudara. Saudara airnya itu 3 meter. Woi bangun. Airnya berapa meter saudara? Dalamnya 3 meter. Para imam, penyembah, pemusik. Siapkan kau masuk di sungai yang arusnya deras. Yang lebarnya
30 sampai 50 meter dan dalamnya 3 meter. Ini persoalan saudara. Mereka berkata, mati dong. Joshua gak mikir ya. Joshua ini pemimpin gak logik ya. Joshua ini pemimpin membahayakan rakyat. Joshua ini pemimpin gak bijak. Sekali lagi. Ada satu titik nak. Satu titik. Bahwa Tuhan tanya. Bisa gak engkau taat di atas logika? Bisa gak engkau sepakat walaupun engkau tidak mood dan gak mengerti? Bisakah engkau, saudara, percaya sekalipun tidak melihat? Bisakah engkau mengambil langkah sekalipun Tuhan belum bertindak? Saya tanya lagi. Saudara, Tuhan matiin dulu airnya atau kita melangkah dulu? Kita melangkah dulu. Ini persoalan. Mahanaim tidak pernah punya sekian banyak gedung. Kalau saya tidak melangkah membuka rumah saya. Hanya dengan uang 50.000 memberi makan lebih dari 2.000 anak. Mahanaim tidak akan pernah punya puluhan mobil. Kalau hari itu saya tidak berikan satu mobil saya untuk masuk 40 anak sekali angkut, Pak Steve saksinya. Sampai beberapa kali bannya aja meletus. Karena 40 anak langsung dalam satu mobil. Saudara udah kayak pisang goreng lebih lagi. Sekali lagi. Mahanaim gak pernah akan berdiri jadi gedung. Hari itu izin pun tak ada. Kalau saya tidak berkata mulai bangun. Mulai bangun walaupun tidak ada izin. Mulai bangun walaupun kita cuma punya uang 50 juta. Sekali lagi, beranikah kita melangkah? Beranikah kita melangkah? Tetapi saudara, yang disuruh masuk lebih ngeri lagi. Karena sungai Yordan itu namanya sungai kematian dan kenajisan. Saudara, karena di tempat itu sebenarnya saudara ya, tercurah korban penyembahan terhadap dewa Pan. Dan di situ terjadi pembunuhan Efraim dalam jumlah yang besar. Saudara bisa ngerti gak sih, bayangin sungai yang punya saudara kekelaman, punya sejarah mengerikan. Yesus dibaptis di situ. Kenapa sih Tuhan itu gak punya selera ya? Kenapa Tuhan gak dibaptis di sungai yang bersih, yang gak ada pannya? Saudara, kalau yang belum tahu Pan itu adalah dewa saudara. Lawannya saudara penyembahan. Saudara, dia bawa seruling. Dia membelokkan dan membuat jatuh saudara para bintang. Itu pekerjaannya Pan. Dan bagaimana mungkin Tuhan justru mengambil sungai itu? Sekali lagi, kenali Tuhanmu. Dia Tuhan yang berkata seberapapun hidupmu, kalau engkau berani mati daging, engkau akan bangkit dan dipakai Tuhan dengan ajaib. Seberapapun kelamnya sejarahmu, seberapapun kelamnya dan menjijikkan hidupmu, Tuhan gak butuh masa lalumu. Tuhan cuma butuh engkau berani mati dengan Tuhan. Dan engkau akan hidup penuh kemuliaan Tuhan. Dia cari yang paling najis. Dia cari yang paling kotor. Dia cari di mana hutang darah, pembunuhan. Dia cari masa yang paling gak enak. Saudara cuma butuh masuk. Masuk. Sepakat. 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 Maka saudara akan lihat lagi. Tapi sekali lagi hari ini dia teriak.
Anak-anakku, pahlawanku, gerejaku, mari jalan masuki sungai itu. Masuki kematian yang hari ini sedang ada. Masuki dunia yang najis. Bukan untuk engkau hidup di situ, bukan. Untuk membelah kematian, kenajisan, hutang darah. Untuk membawa bangsa ini dan bangsa-bangsa sekali lagi melihat kemuliaan Tuhan. Terakhir, saudara, Yosua 3 ayat 16 sekali lagi berkata, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak, bam, berdiri di dekat Adam. Sedang air yang turun ke laut asin terputus sama sekali. Saudara, gawatnya dari hulu sampai menjadi tembok. Saudara, itu 90 kilometer. Saudara bisa bayangin gak sih saudara? Yang putus, yang berhenti mengalir 90 kilometer. Yang di sini mah air tetap tinggi. Air tetap mengalir. Jadi saudara, kira-kira imam, saya nggak tahulah, hitung sendiri. Dari 90 kilometer sampai surut, sampai kering, ya. Kira-kira tuh imam harus berapa lama berdiri di situ? Sampai melihat air turun sampai habis. Hitung sendiri. Soal matematika saya haleluya. Pak Wong, coba tolong hitung. Jaraknya 90 kilometer. Dari putusnya di 90 kilometer ya saudara. Saudara belum lihat. Hari ini saudara mungkin bilang, saya sudah berdoa Bu, sudah bilang stop, habis. Kok masih belum? Ya karena belum putus, putusnya baru 90 kilometer. Saudara di Wuhan sudah putus, saudara udah nol. Sekali lagi sudah putus. Tapi engkau harus berdiri di situ sebagai tembok, stand. Sampai air itu kering. Sampai kematian itu. Sampai kenajisan itu. Nol. Berhenti kering di bawah kakimu. Saudara, 90 kilometer. Saudara hitung. Mungkin butuh 1 jam, saya nggak tahu deh. Mungkin butuh 2 jam, saya nggak tahu. Tuhan sudah bekerja nak. Tapi seringkali mata kita belum bisa melihatnya. Tuhan sudah bekerja hari ini. Tuhan sudah buat yang ajaib. Tapi mata kita belum melihatnya. Saudara, menurut prediksi yang dibuat di Amerika. Prediksi. Simulasi. Saudara, dan sudah diomongin. Mereka berkata ada 10 juta yang mati minimal. Tapi kalau hari ini baru 70-an. Sekali lagi itu 0, air itu sudah putus dan sedang kering. Sedang kering. Kita tidak sedang kalah, kita sedang menang. Simulasinya minimal 10 juta. Kenyataannya 70 nggak nyampe. Sudah berhenti. Sudah berhenti. Saudara, Manado sudah 0, Sintang 0, Solo 0, Jogja 0. Saudara semua sudah 0. Sudah berhenti. Sudah berhenti. Saudara, Vietnam 0, semua sudah. Saudara, dari simulasi minimal 10 juta. Minimal. Ternyata nggak nyampe. Tolong dikeluarkan Pak Ferry yang simulasinya 10 juta dan lebih. Saudara, mereka buat 2 kali saudara. Dan mereka bicara tentang angka yang mengerikan. Sekali lagi Tuhan sudah bertindak.
Tuhan sudah bertindak. Mari bangkit dan imanmu. Dan saya cuma mau berkata, ini loh saudara, sekali terakhir sebelum yang Pak Ferry. Jarak bukan penentu, lihat dengan mata iman. Saudara, saya cuma mau buktikan siapa berdiri sebagai tembok berhenti. Saudara, jarak Wuhan sama Beijing, saudara tahu Beijing? Saudara, itu masih satu negara, Cina, cuma 1000 kilometer. Tapi begitu Wuhan ketemu, saudara tahu virus Beijing, saudara berhenti as a wall. Dengan segala macam cara, nggak ada yang masuk. Saudara, tapi Italia jaraknya 8.700 kilometer, nyampe. Virusnya nyampe. Saudara ngerti maksud saya? Persoalannya bukan jarak, bukan jumlah, tapi siapa yang berdiri stand as a wall. Stand as a wall. Saya berdoa saudara, kita bisa berdoa dimanapun. Dampaknya stand as a wall dan stop semuanya. Stop semuanya. Saudara, Beijing pakai kata yang sama. Dia berkata kita berdiri, kita stand as a wall, stop semuanya. Dan benar, stop. Beijing gak pernah lockdown. Beijing semua berjalan dengan lancar. Sekali lagi, kita mau belajar. Terakhir, sekali lagi saya buktikan. Ini loh, Ferry tolong tunjukkan. Saudara, ini simulasinya. Saudara, 2015 dia bicara loh saudara. Tolong saya minta yang satu lagi, yang dia sudah tunjukkan gambar corona dan simulasi di Amerika. Saudara, ini dia bilang 10 juta. 10 juta. Itu 2015 simulasinya. Saudara, ada lagi satu simulasi yang bahkan lebih besar lagi. Yang dibuat di Amerika. Saudara, itu jumlahnya lebih gede lagi. Saya cuma mau berkata kita sudah menang. Wake up. Tidak ada kekalahan di antara kita. Ada kemenangan besar. Ada kemenangan besar. Saudara lihat ini 2015. Sudah muncul coronanya. Betul? Ini simulasi. Simulasi saudara. Dan dia berkata bahasa Inggris. Baca. Jelas. Dia simulasinya bilang berapa saudara yang membunuh? 65 juta. Pret. Sekali lagi bilang sama iblis. Iblis, kamu sudah kalah. Sudah berhenti. Sudah berhenti. Dan Tuhan sudah di tengah kita. Mari bangkit berdiri dan kita akan tutup. Satu lagi sebelumnya saya mau berkata tanggal 10 jam 5 pagi di tempat saudara. Jadi jam 5 pagi di US, jam 5 pagi di Malaysia, jam 5 pagi saudara di mungkin Abu Dhabi. Saudara jam 5 pagi, saudara bukan jam 5 pagi mengikuti kita, tapi jam 5 pagi di semua wilayah. Itulah hari di mana Tuhan melawan maut. Itulah hari Tuhan masuk ke sungai Yordan kematian dan bangkit pada hari ketiga. Saudara, itulah hari di mana Tuhan mulai menginjakkan kakinya dan membelah saudara kematian. Saudara, hari itu saya minta saudara kita tidak melanggar peraturan pemerintah. Saudara naik mobil atau saudara naik motor pakai masker, pakai helm, tutup rapat. Saudara pakai kacamata. Saudara pakai baju warna putih atau merah putih saudara. Dan saudara kelilingi daerah demi daerah. Kelilingi negerimu, kelilingi kotamu, kelilingi dengan doa dan deklarasi. Saudara bisa taburkan sebagai tanda iman anggur sebagai darah Yesus dan berkata stop. Saudara bisa taburkan yang di hatimu. Seperti Elisa menaburkan tepung. Ada yang mau menaburkan garam seperti Yeriko. Menghabisi musuh.
terserah iman saudara. Saudara bisa deklarasi, saudara bisa nyanyi seperti yang dibuat di Israel. Mereka sewa saudara sebuah mobil penuh dengan speaker dan dia nyanyi keliling kota. Saudara terserah saudara, saya tidak minta saudara bikin heboh dan bikin keramaian. Lakukan setiap pribadi engkau bertanggung jawab untuk daerahmu, untuk kotamu, untuk negaramu. Karena saya tahu Tuhan mau berkata, sudah berhenti, belah kematian, belah kematian. Saudara jadilah saksi Tuhan hari-hari ini. Jadilah orang yang stand as a wall. Dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Saya mau ajak nyanyi, besar anugerahnya. Karena anugerah keselamatan, anugerah kemenangan, anugerah kekuatan. Saudara sedang terjadi